Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayanosi. Pada video kali ini kita akan membahas buku progres tryout proses intent, yaitu untuk pengenalan soal UTBK SNBT tahun 2025. Dan pada video kali ini kita akan membahas penalaran matematika. Sebelum dimulai, siapkan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Di soal pertama, pertemuan siswa di salah satu sekolah proses intent dihadiri oleh 15 laki-laki dan 10 perempuan. Dan pada pertemuan ini, setiap kelas diwakili oleh satu orang. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah memilih pengurus OSIS baru yang terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. Di sini, para calon dipilih di antara yang hadir. Pemilihan dilakukan secara acak. Soal pertama, banyak cara terpilihnya pengurus dengan sekretaris perempuan adalah, kalau dari soal kita diketahui bahwa si laki-lakinya itu berjumlah 15 ya. Kemudian perempuannya ada 10. Otomatis kalau dari sini kita bisa selesaikan nomor 1 ya. Kita diminta untuk memilih. Di sini kan ada tiga calon ya, atau 3 slot pilihan. Yang pertama ada ketua, saya simbolkan dengan K, kemudian ada sekretaris dan bendahara. Untuk si sekretarisnya dia harus perempuan, otomatis jumlah perempuan itu 10 ya. Sehingga untuk ketuanya itu hanya bersisa dari total ini 15 tambah 10 kan 25. Sudah dipakai satu orang untuk sekretaris, sehingga untuk ketuanya akan bersisa 24 saja. Kemudian untuk yang bendaharanya sisa 23. Tinggal kita hitung ya. 24 dikali dengan 10 dikali dengan 23. Maka hasilnya adalah 5.520 ya teman-teman ya. Pada jawabannya adalah yang B. Gitu. Kemudian di nomor yang kedua, untuk memeriahkan suasana pertemuan dipilih 4 orang untuk menyanyi. Peluang terpilih keempatnya perempuan adalah berarti kita akan memilih 4 penyanyi perempuan atau wanita ya, perempuan. 4 penyanyi perempuan. Otomatis peluangnya kita akan bisa dapatkan, kita ambil 4 dari total perempuan itu 10, kemudian kita ambil 4 dari total 15 ya, 25, sehingga kombinasi 4 dan 10 itu 210, kombinasi 4 dari 25 itu sama dengan 12.650 ya. Berarti kita sederhanakan jadi 21 per 1265. Jawabannya berarti yang C teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Pada kegiatan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili sekolah dalam suatu kegiatan. Peluang terpilihnya 1 laki-laki 2 perempuan atau 2 laki-laki 1 perempuan. Oke. Berarti di sini kita dibagi menjadi 2 kasus ya. Kasus pertama itu ketika 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian kasus berikutnya berarti kita diminta untuk kita hitung dulu deh, ini kemungkinannya berapa. Kalau 1 laki-laki dan 2 perempuan, berarti kita bisa ambil 1 laki-laki dari total 25, dari total 15, dikali dengan kita ambil 2 dari total 10, perempuan kan 10 ya. Oke, berarti ini hasilnya adalah 15 dikali dengan 45 ya. Itu untuk kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sehingga kalau kita cari kemungkinannya berarti 2 dari 15 dan kita ambil 1 dari 10. Berarti 2 dari 15 itu 105 ya. 105 dikali dengan 10, sehingga hasilnya adalah 1050. Kemudian kita bisa cari nilai peluangnya. Tinggal kita bagi. Kita jumlahkan dulu. 15 kali
45 belum dihitung ya, hitung dulu berapa tuh, 15 kali 45 itu 675 ya. Berarti kita bisa tambahkan 675 ditambahkan 1050 dibagi dengan, kita ambil 3 dari total 25 orang. Sehingga di atasnya jadi 1725 dibagi dengan kombinasi 3 dari 25 itu 2300 ya. Maka hasilnya adalah kita bagi 575 ya, berarti ini 3. Dengan cara yang sama bagi 575 berarti ini 4, berarti 3/4. Berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Gitu ya. Kita lanjut nomor yang keempat. Peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin yang berbeda. Berarti kalau di sini otomatis syaratnya gender dari ketua tidak sama dengan bendahara ya. Sehingga kita bisa cari aja, berarti kombinasinya itu berarti bisa laki-laki pria, laki-laki perempuan, dan perempuan laki-laki kan ya, selang-seling kayak gitu. Karena kan di sini si sekretaris sudah pasti perempuan. Jadi kalau kita udah ambil kombinasi laki-laki perempuan, berarti kan di sini ada ketua, sekretaris, dan bendahara ya. Berarti ini K, S, dan bendahara. Untuk sekretarisnya udah pasti perempuan karena ini syarat dari yang awal ya. Si sekretarisnya harus perempuan, maka di sini itu 10 kemungkinan. Kemudian ketuanya itu, kalau ketuanya berarti laki-laki, berarti diambil 15, berarti bendaharanya harus perempuan. Karena perempuan sudah dipakai 10 oleh sekretaris, maka jadi 9 ya di sini. Tinggal kita hitung 15 kali 10, 150 kali 9, 1350 ya. Gitu. Gimana kalau perempuan dan laki-laki? Kalau perempuan laki-laki berarti ketuanya perempuan ya. Karena sekretaris sudah perempuan yaitu 10, berarti ketuanya juga perempuan lagi, berarti sisa 9 ya. Dan bendaharanya pasti laki-laki lagi. Berarti ini totalnya sama lagi, berarti 1350 lagi. Gitu, sehingga kalau kita hitung, kita totalkan jadi nanti 2700 ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa nyari peluangnya. Kita cari peluangnya dengan menghitung, berarti 2700 per, nah kalau ini berarti karena kita mau ambil 3 orang untuk 3 jabatan, maka tinggal kita tulis saja 25 dikali 24 dikali 23, berarti sama dengan 2700 dibagi dengan 13.800 ya. Maka sederhanakan jadi nanti 9/46 teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor yang berikutnya. Kita baca dulu teks 2. Kertas berpetak memiliki ukuran 8x8. Petak pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri ditulis 1, petak kedua di bilangan 2, petak ketiga 4, petak keempat adalah 8. Demikian seterusnya sampai petak ke-8 ditulis dengan 128. Pola kedua mengikuti pola baris pertama dimulai dengan bilangan 256 dan seterusnya sampai baris ke-8. Oke, berarti kita coba buat petaknya dulu ya, bentuknya seperti apa. Saya buatkan dulu ya. Oke, berarti sudah saya buatkan untuk petaknya. Misalkan di sini saya punya pada baris pertama, pada petak pertama berarti di sini 1, kemudian ada di sini 2, kemudian 4 katanya kan ya, 4, 8. Berarti habis ini kan pasti 16 ya, karena kan dikali 2 ini kayak barisan geometri gitu lah. 16, 32, berarti di sini 64 dan sini 128. Ini sesuai dengan informasi yang ada di sini. Kemudian pada pola baris kedua mengikuti pola baris pertama dimulai dari 256. Benar teman-teman ya, karena 128 itu dikali 2 jadi 256, di sini berarti 250. Nah, berarti di sini nanti jadinya 512, kemudian di sini 1024 dan seterusnya gitu ya. Atau kalau mau kita tulis dulu ya. Di sini berarti 512. Di sini 1024. Ini udah cukup sampai sini aja ya, karena takut nggak muat. Kemudian apa lagi nih?
Oh, kita langsung ke soalnya aja. Di soal nomor 5 ini, jika KN menyatakan bilangan pada petak pertama dan baris ke N, KN-nya berapa? Oke, berarti kita bisa mulai untuk menyelesaikan soal ini. Kalau kita cek dari petak-petaknya itu berarti nilai A-nya sama dengan 1 ya teman-teman ya. Bilangan pertama atau suku pertamanya 1 dan rasionya itu 2 karena setiap petak berikutnya itu merupakan perkalian 2 kali dari bilangan-bilangannya. Dan karena ukuran petaknya itu 8 kali 8, otomatis nanti di sini total kotaknya ada 64 total kotak. Sama dengan 8 kali 8 ya, 64. Gitu ya, ini informasi yang cukup penting kayaknya. Kemudian kita bisa cari rumus suku ke N aja ya. Yang ditanyakan itu pada baris pertama, pada baris ke N, menyatakan pada petak baris ke N. Oke, berarti kalau kita lihat dari setiap petak itu kan dia bergeraknya, sebentar saya rapikan dulu ya. Setiap petak itu bergeraknya dari sini kan, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, berarti setiap petak tuh naik 8 gitu loh. Kelipatan 8, berarti sini 8. Habis 8 kan dari sini berarti totalnya ada 16 ya. 16. Kemudian ada bukan kayak gini maksudnya. Maksudnya gini. Jadi suku pertama pada petak pertama itu kan 1. 1 tuh 2 pangkat 0. Kemudian saya punya 256 di sini. Pada baris kedua petak pertama itu 256. Artinya kalau 256 itu berarti 2 pangkat 8 ya. Nah, otomatis abis ini naik berapa lagi teman-teman? Naik abis ini kan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti di sini 16 ya. 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sorry, di sini 17 ya, karena kan di sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti di sini pada petak pertama baris ketiga itu adalah urutan ke-13, urutan ke-17, otomatis ini 2 pangkat 16 ya. Ya enggak, karena kan dia naiknya 8 terus tuh, dari sini ke sini, ke sini ke sini kan 16. Naiknya 8 terus. Sehingga kalau kita bisa cek nilai R yang menurut soal nomor 5 tuh R-nya berarti 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 0, atau sama aja 2 pangkat 16 dibagi 2 pangkat 8 ya. Berarti ini R-nya sama dengan 2 pangkat 8 teman-teman ya. Ya enggak, 2 pangkat 8. Jadi kalau kayak gini kita bisa manfaatkan informasi tersebut untuk mencari UN-nya atau KN-nya ya. Jadi kita bisa cari KN-nya. KN sama dengan A dikali R pangkat N-1. A-nya berarti 2 pangkat 0 ya. R-nya itu 2 pangkat 8 dikali N-1. Sehingga jadinya nanti 2 pangkat 0-nya 1. 2 pangkat 8 dikali N, 2 pangkat 8N dikurangi 8 ya. Berarti jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut soal nomor 6. Pada bilangan pada titik petak ketiga baris kedua adalah 512. Kalau kita cek petak ketiga baris kedua itu kan baris kedua ini nih. Baris kedua kan di sini. Kalau petak ketiga itu berarti sini 1, 2, 3. Salah ya, karena petak ketiga itu harusnya 1024. Berarti ini salah. Kemudian jumlah bilangan pada petak pertama sampai ke 5. Baris pertama adalah 31, maka baris pertama, petak pertama sampai ke 5 pada baris pertama, berarti kita jumlahkan aja teman-teman yang ini. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 ya. Berarti berapa tuh? Kita tambahkan aja ya. Ini nomor 6 di sini. Pernyataan 1 salah. Pernyataan kedua berarti kita bisa tambahkan 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 dan tambah 16 ya. Berarti ini kan 16 tambah 8 24, 24 tambah ini 8, 28, 30, bener ya 31 ya teman-teman ya. Berarti ini 31, ini betul. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, bilangan pada baris ke-8, petak ke-8 adalah 2 pangkat 64. Baris ke-8 itu di sini ya. Petak ke-8 itu berarti di sini. Berarti dia meminta untuk mencari suku terakhirnya. Kalau kita
cek itu kan di sini itu nilainya awalnya kita pakainya ini kan kalau kita hitung ya, kalau kita enggak 1 tuh 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, kalau kita cek urutan pertama itu pakai pangkatnya 0, n-1, sehingga kalau kita mencari di sini urutan ke-64, maka itu sama saja mencari U64 itu sama aja kita cari 2 pangkat 0 dikali 2, R-nya kan 2 ya, maka N-nya 64, 64 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 63 teman-teman. Maka jawabannya adalah salah ya, atau tidak, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 itu tidak ya tidak ya. Tidak ya tidak tuh nomor opsi yang D. Gitu ya. Kita lanjut nomor 7. Hasil bagi bilangan pada petak pertama baris ketiga dengan bilangan pada petak kelima baris kedua. Oke, sebentar. Berarti kalau kita tengok baris pertama, petak pertama baris ketiga. Petak pertama baris ketiga itu, ini baris ketiga ya, 2 pangkat 16 baris ketiganya. Maka kita langsung tulis saja ya, 2 pangkat 16 kemudian dibagi dengan petak kelima baris kedua. Baris kedua tuh berarti di sini ya. Di sini berarti petak kelima di sini. 3, 4, 5 di sini. Berarti kan ini kan 2 pangkat 8, ini 2 pangkat 9, ini 2 pangkat 10, 2 pangkat 11, dan ini 2 pangkat 12. Maka berarti ini jadinya 2 pangkat 12. Sehingga 2 pangkat 16 dibagi 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat 4 ya. Ini sama aja 16, jawabannya adalah yang C ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 8. Jika bilangan pada petak ke N baris pertama dibagi dengan 2N, 2 pangkat 2N-2, untuk N sama dengan 1, 2, 3, sampai 8, jumlah bilangan pada baris pertama adalah... Oke, berarti kita diminta untuk mencari nilai seperti itu. Berarti kita cek dulu yang baris pertama tuh nilai UN-nya berapa. UN baris pertama. Atau rumusnya itu berapa gitu. Rumusnya bagaimana? Kan kita bisa punya A-nya tuh 1 kan, kemudian R-nya 2, maka 2 pangkat N-1. Kemudian diminta membagi dengan 2 pangkat 2N-2, maka jadinya nanti 2 pangkat N-1 dibagi dengan 2 pangkat 2N-2. Kita bagi, kalau bagi berarti pangkatnya kita kurangi, 6N-1 dikurangi 2N-2. Kita tuliskan saja ya, 2 pangkat N-1 dikurangi dengan 2N-2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat min N plus 1 ya, atau kalau kita tuliskan dalam bentuk negatifnya kita keluarkan jadi N-1. Karena pangkat negatif maka sama aja 1 per 2 pangkat N-1 gitu ya. Nah, kalau sudah, karena N-nya itu dimulai dari sama dengan 1, maka kita substitusikan aja. Untuk N sama dengan 1, maka jadi gimana nih? Di 1 per 2 pangkat 1 min 1 ya, itu sama dengan 1. Kemudian kalau N-nya sama dengan 2, jadi nanti 1 per 2 pangkat 2 min 1 sama dengan 1/2. Udah kelihatan nih nanti polanya teman-teman. Otomatis ini kalau N-nya 3, nanti jadi 1 per 2 pangkat 3 dikurangi 1. 3 kurangi 1 kan 2 ya, 2 pangkat 2 itu 4, jadi 1/4. Jadi otomatis dari sini nanti A-nya akan sama dengan 1, R-nya sama dengan 1/2 ya. Gitu. Sedangkan yang diminta tuh jumlah bilangan pada baris pertama. Maka otomatis kita cari SN-nya ya berapa gitu lah. Rumus SN masih ingat kan ya? SN sama dengan, karena R-nya di sini kurang dari 1, maka kita pakai rumus SN ya, yaitu A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R gitu. Tinggal kita substitusi, karena di sini ada N-nya total 8, maka kita cari S8. 8 sama dengan 1 dikali 1 min R-nya setengah dipangkatkan 8 dibagi dengan 1 min setengah. Ini satunya kita biarin, 1 dikurangi setengah pangkat 1/8 itu sama dengan 1 dikurangi 1 per 256 ya, dibagi dengan 1 kurangi setengah. Setengahnya kita bisa naikin jadi 2, jadi nanti 1 dikurangi 256 itu berarti 255 dibagi dengan 256. Kita bisa bagi ya 2 dengan 256 nya, terus sederhanakan jadi 255 dibagi dengan 128. Berarti jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor
berikutnya, tapi saya rapikan dulu ya. Oke, pada dinding suatu ruangan dipasang lampu dengan ketinggian 4 meter dari lantai ruangan. Sebuah meja berbentuk segitiga ABC ditempatkan di bawah lampu dengan titik AB menempel pada dinding. Ini ya, ini lampunya berarti. Panjang AB adalah 1 meter dan bayangan di lantainya adalah aksen biaksen dengan panjang 5/3 m. Berarti aksen biaksennya 5/3 m. Tinggi meja adalah berarti untuk menyelesaikan soal ini kita bisa manfaatkan informasi mengenai untuk menyelesaikan soal ini kayaknya kita bisa pakai kesebangunan ya. Kesebangunannya itu berarti kita bisa bandingkan gini aja deh. Kita bisa bandingkan panjang meja dibandingkan dengan panjang bayangannya. Sama dengan jarak lampu ke meja itu kita bisa bandingkan juga dengan jarak lampu ke lantai ya. Karena kalau kita lihat bentuknya itu kayak segitiga gitu loh, segitiga besar ya. Nih, gitu. Ya. Jadi kita bisa deduksikan aja panjang mejanya itu sama dengan 1 ya. 1 dibagi panjang bayangannya 5/3 sama dengan jarak lampu ke mejanya itu belum tahu. Jarak lampu ke lantainya berapa nih? Oh ini nih. Jarak lampu ke lantai itu 4 meter, berarti ini 4 ya. Karena jarak lampu ke lantai itu 4, kemudian saya simbolkan misalkan dari sini itu H ya. Tinggi mejanya H, berarti di sini. Otomatis jarak lampu ke meja itu berarti 4 min H teman-teman ya. 4 min H. Kemudian tinggal kita hitung, berarti di sini saya tulis sini ya. Jadi 1 dibagi 5/3 itu 3/5 ya. Sama dengan 4 min H dibagi 4. Jadi kita kali silang aja, jadi 12 sama dengan 5 dikali 4 20, 5 dikali H 5H ya. Sama dengan 12 dikurangi 20 negatif 8 sama dengan negatif 5H, berarti H-nya akan sama dengan negatif 8 bagi negatif 5, jadi sama dengan 1,6 ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D, gitu ya. Ini cukup mudah. Kemudian jika luas meja adalah 0,5 meter persegi, luas bayangannya di meja lantai adalah berapa? Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini kita cari dulu mengenai luasnya udah ada, berarti kita cari luas bayangan meja. Untuk mencari luas bayangan itu kita butuh skalanya ya. Luas bayangan itu sama dengan skala dikali dengan luas si mejanya. Jadi nanti kita cari dulu skalanya. Skalanya kita bisa dapatkan dengan membandingkan panjang bayangan dibandingkan dengan panjang mejanya. Maka panjang bayangannya kan 5/3 dari soal ya. Kemudian panjang mejanya 1, maka skalanya sama dengan 5/3 aja teman-teman. Berarti tinggal kita hitung, jadi 5/3 dikali dengan 0,5, berarti 0,5 itu kan setengah ya. Dan 5/3 dikali setengah sama dengan 5/6. Berarti skalanya dipangkatin 2 harusnya, sorry. Kalau luas itu kan harusnya pangkat 2 ya, berarti ini skalanya pangkat 2. Pangkat 2 berarti ini 25/9 ya. Maka jadi 25/18. Udah, berarti udah sama semua penyebutnya, tinggal kita selesaikan dengan pecahan biasa. Berarti jadi 18 kali berapa yang dekat dengan 25 yang kali 1 ya. Di sini berarti 7. 7/18, berarti jawabannya adalah yang C ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 11. Di depan lampu tersebut seekor belalang terbang lurus sejajar dengan dinding
pada ketinggian 2 meter dari lantai. Jika bayangan belalang di lantai menempuh jarak 4 meter dalam waktu 10 detik, jarak sebenarnya yang ditempuh oleh belalang dalam waktu 5 detik adalah. Oke, berarti kita cek berarti tinggi belalang TB-nya sama dengan 2 meter ya. Kemudian tinggi lampu TL-nya sama dengan 4 meter. Dan jarak lampu ke belalang. Jarak lampu ke belalang berarti otomatis tinggal kurangi aja ya. Jarak lampu LB ya. Jarak lampu belalang sama dengan 4 kurangi 2 sama dengan 2. Berarti jarak lampu ke lantainya tetap sama ya. Lampu lantai sama dengan ketinggian 4 meter. Yang ditanyakan itu dan bayangannya itu menempuh jarak 4 meter dalam 10 detik. Berarti kita cari skala dulu deh, biar gampang ya. Cari skala. Skalanya itu berarti sama aja jarak ke lantai dibagi dengan jarak ke belalang. Jarak ke lantainya 4, jarak ke belalangnya itu 2 ya. Maka sama dengan 2 meter skalanya. Skalanya 2, sorry nggak ada satuannya. Oke, berarti kita coba hitung jarak sebenarnya ya. Wait, bentar. Kita cari jarak tempuh dulu bayangan dalam 5 detik. Jarak tempuh bayangan dalam 5 detik. Berarti sama aja kita cari 5 per 10 ya. Karena kan totalnya 10 detik. Dikali dengan 4 ya. Berarti sama dengan berapa nih? Setengah kali 4, 2 ya. 2 meter jarak tempuh bayangan dalam 5 detiknya. Kemudian yang dicari jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya otomatis kita bagi aja teman-teman ya. Jarak apa ini berarti jarak belalang, jarak bayangan dibagi skala kan. Jarak bayangannya 2, kemudian skalanya 2, maka 1 meter jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 12. Alas patung ditempatkan di depan lampu dengan jarak 2 meter dari dinding. Tinggi alas patung 1 meter. Sebuah patung setinggi 1,5 meter diletakkan di atas alas tersebut. Panjang bayangan patung adalah gimana ini berarti? Oke, di nomor 12 alas patung ditempatkan berarti kayak gini tuh kita bisa mulai membuat kesebangunan aja teman-teman ya. Di sini berarti kita bisa punya informasinya kan jelas ya di sini bahwa posisi lampu itu kan 4 meter ya tingginya, otomatis dia akan ada di posisi 0,4 ya. Istilahnya dia tidak punya jarak terhadap temboknya, tapi dia bergerak secara vertikal ke atas saja gitu loh. Jadi coba kita bandingkan ini dulu deh. Berarti kita bisa bandingkan jarak bayangan ya, X bayangan itu kita bisa bandingkan dengan X benda atau patung itu ya, sama dengan tinggi lampu kemudian dibagi dengan tinggi lampu dikurangi tinggi benda gitu. Jadi kita bisa substitusikan aja dan kita cek satu-satu. Berarti kalau kayak gini teman-teman ya, cek satu-satu untuk kondisi benda yang di bawah sama benda yang di atas, karena kan dia alasnya juga kan memiliki tinggi juga 1 meter. Maka jadi kita cek untuk X bawah dulu atau jarak bayangan yang di bawah, yaitu berarti dibagi dengan X benda. X bendanya tuh 2 meter ya, atau benda tuh patung ya maksudnya ya.
sama dengan tinggi lampunya 4 dikurangi dengan 4 dikurangi si lampu. Tinggi alas patungnya itu 1, berarti sama dengan X-nya itu sama dengan 2 dikali 4/3 ya, sama dengan 8/3 gitu. Untuk yang bawah, untuk yang atasnya itu sama, berarti nanti tinggal kita X atas tuh berarti kan dia punya tingginya 2 ya, sama ya. Ini bendanya, kemudian 4 dibagi 4 min 2,5 teman-teman. Kenapa 2,5? Karena kan awalnya 1 ditambah 1,5 jadi 2,5 kan. Jadi nanti X atasnya akan sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 4 dikurangi 2,5. Sini 4 dikali dengan 4, ini 1,5 ya. 1,5 tuh berapa? Ini 4 kali 4 nya 16 dibagi 1,5. 1,5 itu 3/2 kan ya. Atau sama dengan di sini berarti 6 dikali wait, di sini ada yang salah nih. Harusnya sini 2 kok jadi 4 ya. Berarti sini salah juga nih. Berarti di sini 2, di sini berarti 8 ya. Kalau dikali berarti nanti 8 dibagi 3/2 atau 8 kali 2 16/3 gitu teman-teman. Nah, karena diminta untuk panjang bayangannya aja, maka kita tinggal kurangin yang X atas sama X bawah. Panjang bayangan benda yang di bawah dengan yang di atas. Berarti nanti panjangnya itu sama dengan 16/3 dikurangi 8/3 aja. Jadi sama dengan 8/3. Oke, 8/3 tuh kita bisa bentuk menjadi penyebut 6 ya, dikali 2 jadi 16/6. Jawabannya adalah yang C ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor yang berikutnya. Oke, di suatu grosir kelontong dijual 9 bahan pokok makanan. Kayaknya nggak perlu ya informasinya ya. Dalam satuan kintal, dalam pasokan dan terjual tiap hari dalam seminggu, sisihkan dalam diagram berikut. Oke, berarti yang biru itu pasokan, kemudian yang merah itu terjual. Dari diagram di atas, stok gula yang terbanyak terjadi pada hari. Berarti kalau kayak gini, otomatis kita cari dulu untuk hari Senin itu kan dia punya pasokan di angka 8 ya. Mungkin kita tulis saja kali teman-teman ya. Di Senin itu berarti pasokannya ada 8, berarti wait, saya buatkan harinya dulu, atau nggak usah ya, karena di sini kan 8 ya, tinggal 8 terjualnya 4, berarti kan otomatis ada selisih ya, selisihnya tuh 4, berarti ya kita tulis di sini aja selisihnya 4 gitu. Kemudian di hari Selasa, dari Selasa tuh kita punya 14 ya, hari pasokannya terjual 12, maka ini jadi 2. Kemudian hari Rabu itu punya pasokannya di 9 lah ya, 9 dan 8 berarti 1. Kemudian di hari Kamis, pasokannya turun teman-teman, yaitu di 10, malah terjual 12, berarti negatif 2 ya. Kemudian di hari Jumat itu sama, berarti 0 pasokan selisihnya. Kemudian di hari Sabtu, itu 10 pasokannya terjualnya 14, maka negatif 4 ya. Dan yang terakhir di hari Minggu tuh dia punya pasokannya berapa ya, 11, terjual 12, maka selisih negatif 1. Oke, dari sini kita bisa cek nilai dari total stoknya. Kayaknya saya rapikan dulu deh teman-teman ya, biar nanti teman-teman nggak bingung. Oke, sudah saya buatkan tabelnya secara sederhana aja ya. Di sini berarti ada selisih antara pasokan dan yang terjual. Dari sini kita akan mendapatkan stok. Stok itu berarti akumulasi, berarti di sini berarti 4 tambah 2 jadi 6, tambah 1 jadi 7, 7 kurang 2 jadi 5, 5 tambah 0 5, 5 dikurangi 4 ya berarti 1 ya, 1 kurangi 1 ya jadi 0 gitu loh. Jadi jumlah stoknya ada berapa nih? Jumlah stoknya kalau kita totalkan 28 teman-teman ya. Tuh. Nah, pertanyaan pertama itu
stok gula terbanyak pada hari apa? Berarti otomatis kalau dilihat dari sini paling banyak ya di angka 7. Angka 7 itu dari Rabu, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Gitu ya. Kemudian kita lanjut nomor berikutnya. Pilihlah jawaban pada kolom di bawah sebelah kanan pernyataan yang sesuai dengan jawaban. Jumlah stok terbanyak dalam toko pada minggu adalah 7 kuintal. Berarti nomor 14 itu pernyataan pertama betul ya. Karena di hari Rabu tuh 7 kintal tadi kita udah cek. Kemudian stok gula dalam satu minggu sebanyak 6 kuintal terjadi pada hari Rabu dan Minggu. Rabu enggak, Minggu enggak juga ya, berarti salah. Kemudian rata-rata stok gula per hari dalam waktu satu minggu dalam 4 kintal. Berarti kita cek aja rata-ratanya. Berarti kita bisa nyari rata-ratanya kan tinggal jumlah stok dibagi banyak stok kan ya. Banyak hari, sorry. Di sini jumlah stoknya tadi kita udah hitung 28 dibagi harinya 7, berarti sama dengan 4. Berarti ini betul ya, sehingga jawaban yang tepat adalah ya, tidak, ya. Ya, tidak, ya itu B ya. Oke, kita lanjut nomor 15. Berdasarkan pengalaman, biaya operasional akan tercukupi jika sudah terjual 40% dalam seminggu itu. Jika 1 kintal gula dijual dengan harga 150.000, keuntungan pedagang dalam minggu itu adalah titik-titik dalam juta rupiah. Oke, karena di sini dalam soal itu, oke berarti kita bisa mulai mencari pasokannya dulu ada berapa nih dalam satu minggu tuh ya. Kita belum hitung ya. Di sini kan yang pasokan tuh 8. Kemudian di sini kan 14. Di sini ada 9, 10 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 ya. Berarti kita bisa jumlah tuh teman-teman. Pasokannya ada berapa ya? Berarti total pasokan itu sama dengan tadi berapa, saya tulisnya 8 sini ya. 8 ditambah 14 tambah 9 tambah 10 tambah 8 tambah 10 tambah 11 ya. Ini kalau kita hitung jadi 70 teman-teman. Berarti pasokan dalam penjualan pasokannya tuh ada 70. Oh sorry, ini yang diminta tuh penjualan ya. Penjualan aja, berarti penjualan kita hitung lagi ya. Sorry, kita penjualan juga kita hitung total penjualan. Berarti total penjualan tuh dari 4 ya. Kemudian 12. Kemudian 8 dari sini ini 8 kan ya. Kemudian ini 12, 8 tambah 12 tambah 8 lagi. Kemudian tambah 14 dan tambah 12. Oke, kita jumlah. Nah, ini juga sama ya, 70 lagi teman-teman. Sehingga total penjualan dalam seminggu tuh sebanyak 70 kintal. Sehingga kita bisa cari tuh nilai dari keuntungannya. Berarti kalau misalkan biaya operasionalnya itu 40%, otomatis keuntungannya itu hanya 60% kan. Berarti 60% kita kali aja dengan 70 kintal dikali dengan 1 kintalnya 150.000. Gitu aja ya, simple kok. Maka tinggal kita dapatkan 60% itu 0,6, kemudian dikali dengan 70 dikali 150.000 itu 10.500.000 ya. Maka ini sama dengan 6.300.000 teman-teman. 6.300.000 itu berarti 6,3 juta ya. 6,3 juta. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Nih sorry ya, saya kira tadi dihitung pasokannya dulu, ternyata enggak. Yang perlu kita butuhkan total penjualan aja, total berapa kintal gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 16. Berdasarkan pengalaman lagi, stok akan aman dalam satu hari jika lebih dari rata-rata stok ditambah 1/4 simpangan baku. Pedagang merasa kurang aman untuk berjualan pada hari apa? Oke, berarti kita tulis dulu kondisinya. Kondisi aman itu ketika apa gitu? Kondisi aman itu ketika stoknya lebih dari rata-rata
ditambah seperempat simpangan baku. Apa nulisnya ya? Si SB aja, simpangan baku. Nah, kalau tidak aman, itu ketika nilainya kurang dari sama dengan rata-rata aja, kurang dari sama dengan rata-rata plus seperempat dari simpangan bakunya. Jadi kita cari simpangan bakunya dulu ya. Rumus simpangan baku tuh varians ya. Rumusnya itu simpangan baku itu adalah sigma dari XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi dengan N ya. Karena rata-ratanya kita udah punya, yaitu tadi berapa rata-ratanya? 4 ya. Maka kita kurangi data-datanya teman-teman. Data-data dari nilai stoknya. Stok tuh tadi nilai berapa aja sih? Ada 4, 6, 7, 5, 5, 1, 0 ya. Berarti 4. Datanya kita tulis aja ya. 4, 6, 7, 5, 5. Tadi berapa? 5, 5, 1, 0 ya. 1, 0. Ini datanya. Ini data dari XI-nya. Nah, rata-ratanya tadi kan 4 ya. Ya udah, berarti kita substitusi ke rumus aja. Berarti jadinya di sini untuk X-nya 4 berarti 4 dikurangin 4 pangkat 2 ditambah 6 dikurangin 4 pangkat 2 ditambah 7 dikurangin 4 pangkat 2 ditambah 5 dikurangin 4 pangkat 2 tambah 5 kurangi 4 pangkat 2 tambah 10 kurang 4 pangkat 2. Ini kita hitung dulu ya. Ini 0 tambah 2 pangkat 2 itu 4, 7 kurangi 4 itu 3, 3 pangkat 2 9. Kemudian sini 1 pangkat 2 itu 1, 1 pangkat 2 itu 1, 10 kurangi 4 itu 6 pangkat 2 36 ya. Berarti wait. 10 kok 10 sih? 1 dan 0, sorry. Ini kok ada 10, 1 ini harusnya 1,0. Berarti di sini kita hapus, ganti dulu sebentar ya. 1 kurangi 4 pangkat 2 tambah kita geser lagi. Jadi di sini tambah 0 dikurangin 4 pangkat 2. Berarti di sini 1 kurangi 4 itu 3 ya, pangkat 2 9. Satu lagi berarti ini 16. Itu 2 3 4 5 6 7 betul ya. Kita hitung, jadi kalau kita hitung jadi 40 ya. Nah, kemudian kita bisa bagi dengan nilai dari rata-ratanya. Dibagi dengan N. Berarti kan simpangan bakunya sama dengan 40 dibagi N-nya kan 7 ya. Ada 7 data, berarti 40 bagi 7 itu di angka 5,7 sekian ya teman-teman ya. Maka kita tinggal kita cek nilai dari rata-ratanya, batas amannya. Kita cari batas amannya. Untuk mencari batas amannya berarti rata-ratanya kan 4 ditambah seperempat dari 5,7. Berarti ini jadi 4, 5,7 dibagi 4 tuh 0,6 ya, 0,6. Maka ini jadi di angka 4,6 jarak dari amannya. Berarti 4,6 itu aman. Ya udah, berarti kita tinggal cek di sini. Di sini berarti harus aman tuh yang dicari apa sih? Yang dicari yang cari kurang aman berarti harus di bawah 4,6. Hari Senin 4 berarti tidak aman. 6 aman, 7 aman, 5 aman, 5 aman, 1 enggak, 0 juga enggak, berarti tidak aman tuh di Senin. Kemudian Sabtu dan Minggu ya. Senin, Sabtu, Minggu ada enggak? Senin, Sabtu, Minggu tuh di hari di opsi yang D ya, gitu ya. Karena kan nilai dari data-datanya tuh kurang dari si stoknya tuh kurang dari si angka amannya, gitu ya. 4 dan 1,0. Gitu teman-teman ya. Sepetak sawah terdiri atas X petak kecil lahan untuk ditanami tanaman pertanian dengan masing-masing petak berukuran 6 x 6 meter persegi. Berarti
kita bisa kalikan aja ya fungsinya ya, berarti fx-nya sama dengan 36 x meter persegi gitu. Karena yang diminta adalah di soal 17 tuh yang diminta adalah hektometer. Kalau di hektometer itu kan berarti kita naik ya, naik sebanyak berapa teman-teman? Kalau misalkan luas kan naiknya 10 ya. Kalau ini kan kalau panjang kan naiknya 10, karena kebetulan luas ini berarti naiknya 100, dan naiknya kan dari meter ke hektometer kan 2 ya, maka jadi 100 kali 100 10.000 ya, berarti nanti nilainya itu sama dengan fx-nya sama dengan 36 dibagi 10.000 hektometer persegi, sehingga 36 dibagi 10.000 tuh di 0, ini x ya, 0,00036 x ya. Berarti jawabannya adalah yang D teman-teman, gitu ya. Ini gampang sih sebetulnya, cuman karena disajikan dengan bentuk yang menjelimetkan mungkin teman-teman akan agak bingung sedikit, tapi sebetulnya sih gampang kok. 18. Jika jumlah petak kecil sebanyak 36 petak dan panjang sisi depan sawah 12 meter, panjang sisi sawah samping sawah adalah, ini gimana nih maksudnya? Berarti kita punya 36 petak, panjang sisi depannya 12. Berarti kita cari luas totalnya dulu deh. 18. Ini luas total. Luas totalnya itu berarti jumlah petak dikali dengan luas satu petak ya. Karena kebetulan di sini jumlah petaknya ada 36. Dan di soal kan sudah jelas bahwa seluas petaknya kan 36 meter persegi. Maka kali 36 aja ya. 36 kali 36 itu berarti 1296. Ini pakai hafalan aja teman-teman ya. Meter persegi. Nah, kita diminta untuk mencari sisi sampingnya, berarti sama aja. Untuk mencarikan panjang kali lebar aja kan ya. 1296 itu luasnya, panjangnya itu kita anggap belum ada, lebarnya kita anggap 12, berarti 1296 dibagi 12 bagi 12 ini sama dengan 108 ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang E gitu. Nomor 19. Untuk keperluan pengairan tanaman, sawah dilengkapi parit yang letaknya di antara tiap petak-petak kecil. Jika terdapat 2 baris petak sawah, masing-masing terdiri atas 18 petak dan lebar paritnya 0,5 meter. Luas sawah beserta parit yang ada di dalamnya adalah, berarti kalau kayak gini kita cari lebar terlebih dahulu ya. Untuk nomor 19 ini berarti kita cari lebarnya dulu. Lebarnya kan kalau lebar itu kan dia punya ukuran lebarnya kan 6 ya, maka 2 kali 6 karena kan kanan kiri kan ya. 2 kali 6 ditambah dengan ada satu parit yang lebarnya sama dengan 0,5, berarti ditambah 0,5 aja ini berarti ini jadi 12,5 ya. 2 kali 6 12 ditambah 0,5 12,5 ini lebarnya. Sekarang kita cari panjangnya. Panjangnya juga sama. Panjangnya kan ada 2 kan. Sisi panjangnya itu ada depan sebelah ya, panjangnya kan ada 2 ya, maka otomatis nanti berarti 2 dikali bukan 2, ada 18, ini kan 2 kan dari sini 2 baris petak sawah, maka jadi lebarnya karena di sini ada 18 petak, maka otomatis 18 dikali dengan setiap luasnya kan panjangnya kan 6 juga kan, ukurannya 6 kali 6 soalnya kan, tinggal ditambah dengan, karena di sini kan ada satu parit untuk yang mendatar ya, otomatis sisanya kan tinggal 17 parit lagi, maka 18 dikali 6 tambah 17 dikali 0,5 ya, jadi nanti di sini 18 kali 6 itu berapa ya, 108 ya, tambah di sini 17 kali 0,5 8,5, sehingga hasilnya jadi berapa nih, 116,5. Tinggal kita nyari luasnya aja teman-teman, berarti luasnya tinggal 116,5 dikali dengan 12,5, maka hasilnya akan sama dengan, nggak usah dihitung ya ternyata ya, berarti tinggal kita coret aja jawabannya, berarti yang C ya.
gitu ya. Oke, semoga teman-teman bisa ngebayanginnya ya untuk nomor 19 ini. Lanjut nomor 20. Pada peta kecil pada sawah ditanami padi, biaya pemeliharaan tanaman padi tersebut mulai dari tanam sampai panen sebesar 650.000 per petak. Jika biaya pemeliharaan padi seluruhnya adalah 26 juta, luas sawah yang ditanami padi adalah, oke, berarti untuk mencari jumlah petaknya berarti tinggal kita cari aja. X-nya sama dengan total biaya dibagi biaya per petak kan ya. Biaya per petak. Oke, sehingga kita bisa langsung bagikan aja di sini. 26 juta dibagi dengan 650.000. Ini hasilnya akan sama dengan 40 ya, 40 petak, berarti jumlah petaknya ada sebanyak 40, yang 40 betul ya. Nah, kemudian ingat ya di sini luas dari si sawah tuh ukurannya kan 6 kali 6, otomatis luasnya 36, maka tinggal kita hitung aja. 40 kita kali 36, maka sama dengan 1440 meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Gitu ya teman-teman, semoga apa yang tadi disampaikan bisa dipahami dengan baik, dan apa yang saya lakukan ini membantu teman-teman untuk mempersiapkan SNBT nanti di tahun 2026. Jangan lupa juga dukung channel ini untuk terus berkembang dengan klik like dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau ingin teman-teman berkontribusi lebih, silahkan klik di link deskripsi untuk donasi. Dan mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak dan dadah.